Muda. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya teman-teman di rumah selalu sehat, selalu semangat, dan pastinya makin cuan ya. Kembali lagi di KSPM Expose, podcast persembahan dari KSPM FEB Universitas Bengkulu. Nah, jadi di podcast ini kita bakal bahas seputar dunia investasi, terus juga financial awareness, sampai dengan tips-tips keren seputar melek finansial. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Najwa Kedi selaku host yang akan nemenin kalian hari ini seru-seruan di episode 3. Nah, bagi teman-teman Sobat Rafflesia yang mungkin belum nonton episode 1 dan episode 2-nya, boleh abis nonton episode 3 ini nanti cek YouTube-nya Gibay FEB Unip. Terus boleh ditonton tuh episode 1 dan episode 2 yang pastinya gak kalah menarik. Nah, teman-teman Rafflesia Muda, sebelumnya di episode kali ini tema kita itu adalah Kumpas Tuntas Bursa Efek Indonesia, kenali, pahami investasi. Nah, sebelum itu aku mau ngasih tahu fun fact juga nih buat teman-teman Rafflesia Muda. Kalau berdasarkan data Bursa Efek, sebenarnya Januari kemarin ya, itu total investor itu tembus 21,4 juta single investor identification atau SID. Nah, ini tuh disumbang oleh anak-anak Gen Z lah ya nyebutnya, kayak pelajar sampai dengan mahasiswa. Nah, ini kan menunjukkan kalau misalnya generasi muda tuh lagi melek-melek banget nih sama investasi. Nah, di samping itu juga ada juga data dari OJK kalau misalnya malah literasi keuangan anak muda usia 15 tahun sampai dengan 25 tahun malah justru harus ditingkatkan supaya anak-anak muda itu nggak ikut-ikutan keseret tren-tren FOMO lah gitu, dan juga pastinya terhindar dari investasi-investasi bodong. Nah, makanya di KSPM Expose hari ini kita kedatangan narasumber yang benar-benar super spesial dan juga luar biasa keren dan pastinya kompeten banget karena beliau adalah representatif langsung dari pusatnya pasar modal kita. Langsung aja mungkin teman-teman Rafflesia kita sambut bersama Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bengkulu, Ibu Marina Rasyada ST, atau biasanya kita akrab sebut atau apa nih sama Mbak Ina. Oke. Halo Mbak Ina. Halo. Apa kabarnya hari Sobat, ini? Baik, alhamdulillah. Sobat Rafflesia Muda. Oke, sip. Gimana Mbak Ina kabarnya kira-kira ini? Alhamdulillah luar biasa, sangat-sangat bersemangat pastinya, apalagi ditemani sama Mbak Kedi ya. Luar biasa semangatnya, bagus banget pokoknya. Makasih banyak Mbak. Berarti ini lagi sibuk-sibuknya atau kayak malah gimana Mbak kira-kira ini? Nah, kalau kebetulan sekarang kan bursa kebetulan kita kan banyak galeri investasi di universitas ya. Nah, kan kebetulan sekarang lagi banyak ini nih ya, libur. Karena udah UAS segala macam. Jadi kita kegiatannya sekarang lebih fokus ke masyarakat umum, kemudian misalnya instansi dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau ke mahasiswa mungkin fokusnya nanti bakal ke PPKMB. Iya, PPKMB kan bakal baru nih. Nah, ini udah ada banyak permintaan kegiatan bareng bursa gitu. Berarti lumayan rame lah ya Mbak Ya, menuju PKK ini. Iya, benar. Oke. Nah Mbak, sebelum mungkin kita masuk ke obrolan utamanya, mungkin sobat-sobat Rafflesia Muda yang lagi nonton masih belum belum kenal banget nih sama Mbak Ina. Mungkin Mbak Ina boleh ada perkenalan singkat barangkali buat teman-teman Rafflesia Muda di rumah. Oke, sobat Rafflesia Muda, tadi udah disebutin ya. Mungkin kalau nama lengkap Marina Rasyada, tapi biar enak manggilnya Ina, biar lengkap, biar pendek gitu ya, biar lebih akrab gitu ya. Nah, mungkin saya sebagai Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia Perwakilan Bengkulu dan alumni Universitas Bengkulu juga ya. Tapi saya bukan anak ekonomi. Ya, itu bedanya gitu ya. Saya bukan ekonomi, tapi memang berkarir di udah malam melintang lah ibaratnya itu ya, lebih dari 10 tahun berkarir di dunia keuangan seperti itu, dan terakhir karirnya ya jadi Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakilan Bengkulu. Tapi aslinya memang lahir tinggal di sini gitu ya. Jadi udah benar-benar jadi orang Bengkulu lah ibaratnya seperti itu. Udah menyatu ya Mbak? Udah menyatu. Berarti boleh dong Mbak, kalau misalnya lagi di jalan lihat Mbak Ina dipanggil aja Mbak Ina. Boleh banget. Jadi mau Mbak Marina juga boleh, Mbak Rina juga boleh, Mbak Ina juga boleh, terserah. Yang penting namanya sesuai gitu ya. Namanya sesuai ya Mbak. Oke, aku juga sempet ini sih Mbak tadi lumayan
salfok nih sama pas baca kan Mbak Marina Rasyada ST. Nah, Iya. tadi aku mau tanya juga kan Mbak. Berarti sebenarnya Mbak Ina tuh bukan dari ini ya Mbak, Fakultas Ekonomi Bisnis ya Mbak? Bukan, saya dari alumni Teknik Informatika Universitas Bengkulu. Kalau tahunnya sepertinya nggak usah disebut ya, karena kayaknya udah tua banget gitu ya. Enggak. Saya alumninya di tamatan 2013 ya, 2013. Tapi memang karir pertama saya itu ada di keuangan di perbankan. Nah, memang kenal sama pasar modal itu di tahun 2000, sekitar 2016-an gitu ya, yang masih kalau misalnya mau buka akun harus pakai kertas dikirim dulu gitu ya, yang masih saldo awal harus minimal 5 juta dulu gitu ya. Jadi masih nggak seperti sekarang nih yang enak banget teman-teman, kalau yang masih yang investor baru tuh udah tinggal di mana aja rebahan udah bisa gitu ya, karena pakai aplikasi dan itu gratis gitu ya. Jadi memang kalau dulu juga nggak ada nih galeri investasi, belum ada zaman dulu waktu saya kuliah gitu. Jadi memang untuk informasi tentang pasar modal waktu saat kuliah itu memang sangat terbatas sekali gitu ya. Beda sama sekarang gitu. Terus tadi Mak Hedi juga bilang jumlah investor udah 21 juta gitu ya per Januari. Nah sekarang malah udah membludak lebih. Berapa tadi Mbak? Per hari kemarin sekitar 28 jutaan. Oh my god. Hampir mau 29 juta. Banyak banget. Banyak banget. Dan ya. itu tetap didominasi sama anak-anak muda. Iya, tetap didominasi sama anak-anak Gen Z dan milenial gitu, di atas di bawah 30 tahun umurnya gitu. Berarti juga emang lagi marak-maraknya ya Mbak? Lagi marak-maraknya walaupun mungkin kondisi pasar sekarang lagi turun gitu ya, tapi itu nggak mengurangi minat dari anak-anak muda saat ini gitu. Pasar lagi ininya ya Mbak? Ya, lagi karena lagi banyak gonjang-ganjing lah seperti itu. ya Mbak, kira-kira ini. Iya benar. Oke, menarik banget Mbak. Nah, kira-kira nih Mbak, Mbak bisa ceritain nggak gimana awal mula perjalanan karir Mbak Ina? Kan Mbak Ina tadi apa sih pas kuliah nggak dari background ekonomi nih. Apakah emang Mbak Ina udah tertarik dari pas kuliah gitu sama pasar modal atau dan apa hal yang kayak ngebuat Mbak Ina tuh tertarik dan jatuh cinta sama pasar modal terus Mbak Ina mau tuh ngembangin di sana? Jadi sebenarnya saya kenal dari pasar modal itu awalnya waktu Bursa Efek saya waktu itu penempatan pertama pekerjaan itu ada di Riau ya, di daerah Dumai gitu ya, di daerah Dumai. Jadi pada saat itu dari Bursa Efek kantor perwakilan Riau-nya datang ke kantor. Dari situlah saya mengenal awal pasar modal sebenarnya gitu ya. Jadi memang dari situ dijelasin, mungkin ikut sekolah pasar modal namanya. Masih tetap sekolah pasar modal kelas 1 gitu ya. Dijelasin tentang pasar modal dan dari situ ada ketertarikan gitu ya. Oh, saya pengen investasi. Nah, tujuan awal saya mau investasi itu adalah pertama menikah tanpa biaya orang tua. Waktu itu ya. Waktu itu jadi saya targetin tuh 3 tahun saya mau menikah dengan biaya mungkin waktu zaman dulu ya nggak sebesar sekarang pastinya gitu ya. Nah, itu tanpa biaya orang tua sedikit pun. Nah, dari situ dapet nih instrumen, ternyata bisa nih melalui pasar modal gitu ya. Nah, dari situlah saya tertarik dunia pasar modal. Memang informasi tentang pasar modal saat itu kan masih terbatas banget ya. Belum ada Instagram, belum ada TikTok atau YouTube pun masih terbatas gitu ya. Nah, jadi memang secara otodidak belajar gitu ya, belajar benar-benar. Tapi memang saya tipe investor sejati. Iya, ya bukan yang trader harian itu bukan. Jadi saya investasikan sudah masuk didiemin gitu ya. Nah, jadi harus cari nih perusahaan yang bagus yang mana. Nah, dari situ otodidak segala macam. Kemudian waktu saya pindah karir dari bank A ke bank B gitu ya, dari bank BUMN ke bank daerah gitu ya, karena memang waktu itu sudah menikah dan target tujuan keuangan tadi sudah tercapai ya, plus saya dengan uang yang saya investasikan di pasar modal itu saya dapetin bulan madu di Korea waktu itu. Karena uang dari pasar modal itu. Ya, jadi memang dari dulu saya melakukan yang namanya perencanaan keuangan yang memang dari gaji itu saya sisihkan 30% ya, secara konsisten lah gitu ya. Akhirnya dapat itu tadi biaya nikah tanpa orang tua, kemudian plus
bulan madu di Korea seperti itu. Nah setelah itu karena saya merasa pasar modal ini membantu saya dalam hidup gitulah ya. Nah saya dalami nih saya dalami ilmunya waktu saya pindah ke bank daerah ya, salah satu bank daerah. Kemudian saya ngambil sertifikasi financial planner. Jadi Certified Financial Planner atau CFP ya, itu kan certified khusus untuk perencanaan keuangan yang diakui internasional gitu ya. Nah jadi dari situlah makin lebih tertarik di dunia investasi dan keuangan pastinya gitu. Nah dari situ mungkin dari hal itu ada jalan terbuka gitu ya, ternyata kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di Bengkulu itu membuka lowongan untuk jadi kepala wilayahnya seperti itu. Dan saya coba apply dan mungkin itu rezeki ya, balik-balik ke rezeki, dan alhamdulillah saya di sini sekarang seperti itu. Nah itulah mungkin karir sedikit ya, cerita karir terkait tentang bagaimana kok anak teknik informatika bisa masuk ke sini gitu ya, ke bagian yang namanya berhubungan dengan keuangan seperti itu. Nah mungkin itu sih yang membuat saya mendalami ilmu dari keuangan tersebut, karena memang saya merasa pasar modal itu membantu hidup saya seperti itu. Padahal awal tujuannya sebenarnya buat nikah. Iya, tujuan keuangannya itu awalnya gitu. Join ke pasar modal. Tapi memang bisa membuat karir jadi lebih bagus gitulah ibaratnya ya. Udah karirnya jadi lebih bagus, plus honeymoon ke Korea. Itu dapat bonus ya Mbak? Iya, dapat bonus. Oke. Mbak, kebetulan aku boleh nanya nggak nih Mbak? Aku kepo. Kira-kira Mbak apply waktu jadi kepala bursa itu di tahun berapa ya Mbak? Saya masuk di tahun 2000 saya udah 3 tahun, berarti 2023 saya masuk di awal 2023. Kemudian berarti ini udah 3 tahun ya, jalan ke 4 tahun gitu. Itu memang ada bukaan di sana, saya coba apply seperti itu. Soalnya Mbak, aku juga kayak lihat, aku kan nge-iseng-iseng searching kan Mbak. Jadi katanya sekarang galeri investasi itu udah tersebar sekitar 22 di Kota Bengkulu. Ya, itu benar Mbak? Benar, itu update-nya lebih tepatnya 26 sekarang. 26 kita udah nambah 3 kemarin gitu ya. 26 itu tersebar di kabupaten kota. Kalau kabupaten ada di Rejang Lebong dan juga Kepahyang gitu ya, dan kebanyakan memang di Kota Bengkulu, dan tidak hanya di universitas tapi di instansi vertikal, kemudian di komunitas itu juga ada gitu. Bahkan sampai SMA ya Mbak? SMA juga ada. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ibaratnya mendalami ilmu pasar modal, terus pengen kita bina gitu ya dalam bentuk galeri investasi gitu ya. Nah itu teman-teman bisa tuh mendirikan galeri investasi, kita melakukan kerjasama terkait tentang galeri investasi tersebut gitu. Oke Mbak. Nah sobat-sobat Rafflesia Muda nih pasti Mbak biasanya yang mungkin lagi dengar tuh sering tahu kan Mbak produknya, kayak misalnya galeri investasi dan lain-lain tadi. Tapi belum kayak menyeluruh ke lembaganya gitu Mbak. Kalau menurut Mbak Ina sendiri nih, penting gak sih peranan Bursa Efek Indonesia itu dalam roda perekonomian Indonesia gitu Mbak? Kalau ngomong penting ya penting banget ya pastinya. Mungkin teman-teman kelompok studi pasar modal gitu ya Mbak. Jadi juga udah tahu sedikit banyak kalau perekonomian itu bisa dilihat tolak ukurnya dari indeks harga saham gabungan. Kalau indeks harga saham gabungan itu turun, biasanya itu ada pengaruhnya dari sisi ekonomi gitu ya, bisa global ataupun misalnya regional gitu ya. Dan sebenarnya kalau dari sisi bursa efeknya gitu ya, sebagai regulator terkait tentang bagaimana kita mengatur perdagangan efek gitu ya, yang berhubungan dengan saham, terus juga menyediakan perusahaan-perusahaan menyediakan modal lah ibaratnya gitu ya, menjadi jembatan antara investor dan juga perusahaan yang ingin mendapatkan dana dari pasar modal, itu juga sangat membantu perekonomian ya. Salah satunya contoh misalnya salah satu perusahaan di Bengkulu ini misalnya ada yang IPO gitu ya, ya atau melakukan
pendanaan atau mendapatkan modal dari yang namanya go public gitu ya. Perusahaan yang dari go private menjadi go public itu pastinya akan dapat dana dari pasar modal itu sendiri gitu ya, dari investor, yang dihimpun dari investor, dan pastinya dana itu digunakan untuk operasional perusahaan gitu ya. Misal contoh pembuatan pabrik atau misalnya investasi di IT ataupun hal-hal lain yang mungkin bisa memperbaiki atau mengembangkan usahanya lebih besar gitu. Nah, kalau pengembangan usahanya sudah jadi lebih besar, otomatis lapangan pekerjaan juga akan terbuka. Nah, dengan adanya lapangan pekerjaan terbuka, pastinya konsumsi masyarakat juga akan naik gitu ya. Dari situ kan nanti akan ada pertumbuhan ekonomi. Jadi memang ibaratnya itu ada multiplier efeknya lah ibaratnya gitu ya. Efek dominonya kalau misalnya berhubungan dengan pasar modal, semakin banyak perusahaan yang berkualitas yang masuk ke bursa efek gitu ya, sebagai perusahaan tercatat, itu juga bisa akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia gitu ya. Dan juga ini hubungannya juga investasi gitu. Kalau misalnya IHSG kita dalam misalnya meningkat, dengan perekonomian meningkat juga, pastinya otomatis investor luar pun juga akan percaya nih mau masuk ke melakukan yang namanya investasi di Indonesia gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh sebenarnya terkait tentang pasar modal itu dengan ekonomi seperti itu. Oke, berarti ya secara dasarnya aja sebenarnya sangat berpengaruh ya Mbak. Nah, mungkin sobat-sobat Rafflesia di rumah nih Mbak, banyak nih anak-anak muda yang sebenarnya tuh tahu saham. Tapi mereka tuh kalau ditanya, Bursa Efek Indonesia tuh apa sih? Mereka tuh nggak bisa jawab kayak dengan jelas. Apa sih itu? Nah, kalau gitu sebenarnya apa sih Mbak sebenarnya Bursa Efek Indonesia gitu? Iya. Terus contoh-contoh misalnya cara-caranya gitu. Simpelnya BEI itu membantu, tadi kata Mbak, menjembatani itu antara investor dan juga yang butuh dana itu gimana Mbak? Jadi kalau sebenarnya bursa efek itu adalah kalau simpelnya gitu ya, tempat investor itu jual dan beli lah. Jual dan beli perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek gitu ya. Kita sebagai fasilitator perdagangannya yang menjamin perdagangan itu berjalan efektif dan efisien seperti itu, supaya investor ini nyaman nih bertransaksi di pasar modal. Nah, sebenarnya kalau orang mungkin ya waktu zaman Mbak Kedi mungkin masih sekolah SD atau SMP, ngelihat bursa efek itu adalah lembaga elit yang mungkin orang tertentu yang bisa masuk seperti itu ya. Tapi kalau sekarang sudah bisa dijangkau seluruh masyarakat di Indonesia gitu ya. Jadi makanya ada tadi peningkatan investor yang luar biasa gitu ya, dengan adanya digitalisasi yang kita lakukan juga gitu. Jadi memang dan kalau di daerah khususnya bursa efek ini memang berperan sebagai kita itu sebagai ibaratnya dalam tanda kutip memberikan edukator lah gitu ya, mengedukasi, memasyarakatkan gitu ya, memasyarakatkan pasar modal ke masyarakat umum gitu ya, untuk mungkin kedepannya minimal membantu dari sisi keluarga gitu ya, untuk melakukan yang namanya perencanaan keuangan dengan baik melalui investasi, supaya berharap kedepannya bisa ya itu tadi kalau udah merencanakan keuangan dengan baik, pastinya akan ujungnya nanti berharapnya merdeka finansial seperti itu. Jadi karena dengan adanya investasi ya pastinya kita bisa bisa melakukan yang namanya atau meraih yang namanya kesejahteraan seperti itu kira-kira. Jadi kalau disimpelnya sih seperti itu. Jadi bursa efek itu sebagai tempat jual beli, investor ingin menanamkan dana gitu ya, untuk berharap keuntungan ke depan gitu ya, dengan membeli perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek seperti itu. Jadi semoga teman-teman di rumah yang lagi dengerin juga kalau misalnya ditanya nih, bursa efek itu apa sih? Nggak bingung lagi ya Mbak? Nggak bingung lagi. Karena sebenarnya juga nggak seribet itu ya Mbak? Iya, sebenarnya kalau dianalogikan ibaratnya mall gitu ya, bursa efek ini adalah pengelola mallnya gitu, yang ibaratnya mengatur jalannya perdagangan yang ada di mall tersebut gitu ya. Nah, toko-toko yang ada di mall itu adalah anggota bursa, dalam hal ini perusahaan sekuritas, tempat teman-teman buka akun seperti itu ya. Karena kalau kita belanja di mall itu kan tidak ke bursa efek sebagai pengelola mall, pasti ke toko-tokonya. Nah, disitulah aplikasi perusahaan sekuritas itu
yang dipakai investor untuk melakukan yang namanya transaksi jual dan beli. Tapi sistem core sistem yang ada di perdagangan itu dimiliki oleh bursa gitu. Jadi kita mengawasi transaksinya, mengawasi perusahaan yang tercatat di bursa efek, terus juga melindungi investor gitu ya, supaya investor bisa benar-benar merasa aman dan nyaman bertransaksi di pasar modal seperti itu. Oke Mbak, aku juga mau masuk ke topik-topik yang lagi hangat nih Mbak. Kan akhir-akhir ini tuh inflasi, rupiah melemah kan Mbak. Kemarin kalau nggak salah terakhir sekitaran di 17 ribuan ya Mbak, udah mau 18 ribu. Nah itu sebenarnya Mbak, kondisi ekonomi makro kayak gitu tuh berpengaruh gede nggak sih Mbak ke pasar modal gitu Mbak? Kalau sebenarnya dia ada dua sisi ya, sisi ibarat mata uang gitu ya. Ada mungkin sektor yang diuntungkan, ada juga sektor yang dirugikan gitu ya. Kalau dari sisi sektor, misal kalau yang sektor yang dirugikan mungkin ada misalnya perusahaan itu berhubungan, kalau ekspor impor misalnya itu yang berhubungan dengan kurs mata uang gitu ya, pasti akan membebani beban operasionalnya. Kalau misalnya menggunakan USD gitu ya. Nah, itu pasti akan ujungnya nanti menggerus laba gitu, dan itu pasti juga berhubungan dengan harga saham ke depannya. Tapi ada juga mungkin komoditas atau sektor-sektor yang memang diuntungkan, seperti misalnya contoh kemarin berhubungan dengan komoditas emas ataupun misalnya minyak gitu ya, dan hal-hal lain yang mungkin bisa mendapatkan keuntungan dari namanya kenaikan falas tadi gitu ya, valuta asing tersebut gitu. Jadi memang kita tuh nggak bisa ngelihat dari satu sisi saja gitu ya, harus ngelihat dari dua sisi. Nah tapi kalau misalnya terkait tentang kondisi makro gitu ya, kan banyak banget yang mempengaruhi kondisi makro gitu ya, dari geopolitiknya, kemudian dari memang mungkin perekonomian negara-negara maju itu pasti berhubungan dengan negara berkembang seperti Indonesia gitu ya. Nah itu juga pasti kita harus benar-benar aware gitu ya, atau misalnya ibaratnya membaca berita nih, kira-kira kalau misalnya teman-teman sudah menjadi investor di pasar modal, nah sebenarnya bisa memanfaatkan momentum itu, pastinya harus belajar ya, harus mendalami kira-kira sektor mana nih yang diuntungkan, sektor mana yang dirugikan, jangan sampai salah pilih ibaratnya gitu. Nah sebenarnya itu sih, kalau berpengaruh atau tidak, pastinya berpengaruh gitu ya. Contohnya yang kemarin kalau saat USD itu naik gitu ya, menguat gitu ya, biasanya IHSG juga akan turun gitu ya. Nah itu pasti akan sebab akibat itu pasti akan terjadi gitu. Nah tapi kita sebagai investor harus pandai-pandai lah melihat peluang gitu ya, di saat lagi kondisi nggak bagus gini, sebenarnya ada peluang yang tercipta sebenarnya gitu. Nah itu sih yang mungkin kalau secara kasat mata, ibarat secara kacamata kuda lah ibaratnya gitu ya, pasti kalau lagi dolar lagi nggak bagus nih untuk Indonesia gitu ya, pasti saham juga jelek gitu, belum tentu gitu ya. Ada juga perusahaan-perusahaan pasti yang bisa malah mendapatkan keuntungan dari sana gitu. Berarti walaupun lagi lemah-lemahnya, sebenarnya nggak hanya sisi jeleknya ya Mbak, yang bisa dilihat. Makanya mungkin literasi mengenai pasar modal tuh malah harus ditingkatkan ya Mbak? Iya benar, karena kunci sukses di pasar modal itu sebenarnya satu, cuman kayak di itu adalah belajar gitu. Kalau nggak belajar ya ibarat kita beli kucing dalam karung lah gitu ya. Kita nggak tahu bibit bobotnya seperti apa. Ibarat milih jodoh gitu ya. Kalau jodoh kan nggak mungkin kita asal pilih gitu ya. Kita harus lihat dulu gimana keluarganya, gimana sifatnya, apakah cocok nih kalau kita ibaratnya bareng sama dia sekali seumur hidup, seumur hidup gitu ya. Nah kira-kira seperti itulah dalam analoginya gitu. Ibarat milih jodoh ya Mbak? Iya, milih jodoh untuk anak-anak Gen Z nih ya, penting banget itu gitu kan. Karena milih jodoh sekarang kan agak susah nih nyari yang high quality gitu ya. Dan casingnya aja tuh kadang nggak bisa ya Mbak? Iya, nggak bisa, bener. Banyak sama itu halnya dengan perusahaan juga. Kadang casingnya bagus, tapi ternyata dalam ibarat laporan keuangannya lagi bermasalah, atau misalnya manajemennya lagi bermasalah, itu kita harus benar-benar pelajari gitu ya. Pelajari. Nah kita banyak sih metode-metode yang bisa kita lakukan bersama gitu ya, atau melalui program-program yang dilakukan oleh Bursa Efek
untuk menginformasikan tentang hal tersebut ke investor gitu. Oke, berarti Mbak, kalau misalnya nih pasar lagi merah kayak gini kan, nah itu tuh tindakan apa yang biasanya dilakukan dari bursa efek gitu Mbak, supaya mungkin investor-investor tuh nggak panik gitu nah Mbak, itu apa Mbak? Jadi sebenarnya kebijakan yang dilakukan bursa itu kan karena kami ada sebagai regulator, pastinya kami membuat peraturan gitu ya. Peraturan apa yang kita buat ya berhubungan dengan peraturan tentang perusahaan tercatatnya, kemudian peraturan tentang perdagangannya, kemudian juga peraturan tentang perlindungan investor gitu ya. Nah, kami pasti sangat-sangat concern dengan perlindungan investor ya. Ibaratnya tadi kalau harga turun gitu ya, supaya investor nggak panik, apa yang kami lakukan? Banyak banget sih sebenarnya yang kita lakukan, seperti contoh misalnya adanya kebijakan terkait tentang unusual market activity atau UMA misalnya, atau trading halt kalau misalnya udah penurunnya udah sangat turunnya jauh gitu ya, kita akan melakukan penghentian sementara perdagangan supaya investor itu bisa maksudnya panik boleh tapi harus berpikir rasional, jadi dikasih waktu gitu ya. Nah terus juga ada suspensi mungkin yang dilakukan, kami juga lakukan suspensi, terus ada auto rejectionnya gitu ya, antara atas bawah, auto rejection bawah dan atas. Kemudian juga banyak hal yang kita lakukan, kayak kemarin kita terkait tentang untuk perlindungan investor yang fokusnya MSCI gitu ya, terkait tentang free float yang dulunya mungkin masih sekarang udah jadi 15% dari yang 7,5. Itu kan ada bagian kebijakan-kebijakan yang kami lakukan untuk melindungi investor, supaya investor itu bisa merasa oh aku bener nih naruh uang di sini kayak gitu. Jadi tidak ada rasa takut lah, karena kami memang memperhatikan hal tersebut seperti itu. Banyak sih sebenarnya, dan salah satunya di daerah dengan edukasi itu juga termasuk program yang kami lakukan gitu, untuk memberikan informasi ke masyarakat gitu ya, kira-kira apa nih yang harus dilakukan saat merah gitu, apakah beli lagi gitu, apakah memang harus dievaluasi gitu ya, apakah memang dijual langsung gitu kan. Nah, itu kan ada tips and triknya lah, ibaratnya seperti itu yang kita lakukan, kita berikan informasi ke masyarakat gitu. Oke Mbak, berarti Mbak kalau misalnya kita lihat beberapa belakangan ini ya Mbak, kan pastinya bursa efek tuh banyak perkembangan atau inovasi-inovasi baru nih. Nah Mbak, kalau dari Mbak Ina sendiri, menurut Mbak inovasi mana yang paling menarik dan signifikan dari bursa efek Indonesia beberapa tahun terakhir ini Mbak? Sebenarnya yang saya langsung rasakan sendiri ya, sebelum masuk bursa dan setelah masuk bursa itu yang terasa banget ya memang digitalisasi sih gitu ya. Yang dulu harus benar-benar saya tuh ngerasain tuh waktu saat ngisi form berlembar-lembar, bermaterai banyak gitu ya. Terus harus masukin uang minimal berapa juta gitu ya untuk bisa dapetin akun tadi gitu ya, akun saham itu sekarang sudah gampang, sudah via aplikasi. Terus juga untuk platform kami misalnya untuk melakukan edukasi, kami juga punya nih namanya IDX Mobile gitu ya. IDX Mobile itu bisa dipakai untuk investor pemula. Misalnya nih Mbak Kedi, Mbak saya tuh tertarik tapi saya belum mau nih pakai duit pribadi langsung gitu ya. Pengen coba dulu deh Mbak, simulasinya seperti apa, jual belinya seperti apa, belajar dulu. Nah itu ada aplikasinya untuk memudahkan calon investor pemula gitu ya, untuk bisa belajar lebih enak nih karena via aplikasi gitu. Semuanya di situ ada dirangkum, tentang aturan, ada tentang berita-berita terkini di perusahaan-perusahaan tercatat di bursa efek, kemudian juga laporan keuangan sudah dirangkum di sana gitu, jadi lebih gampang sih untuk melihatnya gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang dilakukan di pusat pun terkait tentang sistem juga ada kan bukan hanya saham, obligasi dan reksadana ya produk kita banyak tentang IDX karbon, terus produk derivatif gitu ya, produk obligasi berbasis sukuk dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya
produk-produk yang bisa dimanfaatkan oleh investor gitu ya, dan kami pastinya berbenah terus gitu ya dan melakukan inovasi-inovasi terkait tentang hal tersebut gitu. Berarti IDX Mobile ya Mbak, salah satunya Salah juga. satunya IDX Mobile. Ya. Ini menarik banget Mbak, karena sebenarnya abis ini aku juga pengen bahas Tentang seputar IDX IDX Mobile. Mobile. Oke, kita klik ya berarti. Kita klik ya, kita ini nextnya soalnya aku mau nanyain soal IDX Mobile nih Mbak, karena kan sebenarnya antusiasmenya generasi muda tuh tinggi banget ya Mbak. Nah aku sendiri aja tuh sebenarnya udah lama tahu kayak IDX Mobile, kayak cuman sebenarnya aku tuh kayak masih agak bingung Mbak, ini tuh kayak aplikasinya untuk apakah untuk apa gitu, untuk beli saham atau untuk trading atau segala macam. Nah mungkin teman-teman sobat Rafflesia muda di rumah juga masih nanya, maksudnya punya pertanyaan yang sama kayaknya sama aku. Nah mungkin boleh kali Mbak Ina jelasin sebenarnya IDX Mobile itu apa, terus misalnya fitur-fitur apa aja nih yang bisa dimanfaatin untuk belajar mengenai pasar modal gitu. Oke. Kalau terkait tentang IDX Mobile itu sebenarnya platform edukasi yang diberikan oleh bursa gitu ya, dan untuk mendapatkan informasi detail tentang pasar modal sebenarnya gitu. Jadi fitur-fiturnya banyak ya, fitur-fiturnya banyak banget. Salah satunya yang fitur unggulannya adalah virtual trading. Nah itu sebenarnya tidak bisa langsung beli saham langsung, itu enggak gitu ya, tapi itu hanya sekedar simulasi. Nanti akan diberikan modal secara virtual untuk belajar gitu ya, sebesar 5 juta. Nah itu bisa dipakai untuk kita belajar bagaimana cara jual, cara beli, terus dapetin keuntungan dari sana, atau mungkin dapat kerugian juga dari sana gitu ya. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk bisa sebelum masuk atau buka akun di perusahaan sekuritas atau buka akun saham gitu ya, atau produk derivatif lainnya, kita udah bisa belajar dulu nih gitu. Oh ternyata mekanisme bid offer tuh seperti ini gitu ya. Oh ternyata beli saham itu harus per satu lot seperti itu. Jadi itu hal tersebut yang bisa kita berikan melalui platform IDX Mobile, dan itu juga berisi data real time yang kami sediakan gitu ya, untuk investor misalnya ngelihat hari ini trading running trade-nya gitu ya, per detik itu ada gitu ya. Terus mau ngelihat juga misalnya nih Mbak Kedi mau beli saham A misalnya gitu. Nah di saham A ini dia ini lagi ada apa nih hype di saham A ini. Nah di situ ada berita-berita, misal dia akuisisi perusahaan atau merger perusahaan apa, beritanya ada di sana. Terus laporan keuangannya, rasio-rasio keuangannya, terus kemudian manajemen, corporate action juga ada di sana. Informasinya misalnya bagi dividen kapan gitu ya, itu juga diinformasikan di sana. Jadi banyak banget fitur-fitur yang bisa membantu ya investor pemula untuk bisa mengetahui lebih detail tentang pasar modal gitu. Oke, berarti dia sebenarnya Mbak kayak ini ya, kayak misalnya semua saham ada di sana. Ada, benar. Jadi beneran tampilannya tuh sama persis ya Mbak, sama Iya, hampir itu. sama persis dengan aplikasi yang ada di perusahaan sekuritas, tapi memang bedanya yaitu tadi kita nggak bisa narik dana 5 jutanya gitu ya. Jangan sampai pula gara-gara ini ibaratnya bilang datang ke bursa, Mbak saya udah untung nih gitu kan, udah untung 200.000, ini gimana cairinnya, balik minta ke saya gitu. Nah itu enggak sebenarnya, jadi memang kita melakukan virtual kayak simulasi lah jatuhnya gitu. Jadi mungkin biar bisa lebih mateng juga ya Mbak, Bener. sebelum nanam modal. Selalu nanam modal. Bukan gitu. 5 juta dari bursanya ya, Iya, teman-teman. Jangan salah paham Iya, ya. bener. Nah, berarti Mbak selama Mbak nih dampingin mungkin para investor-investor baru gitu kan. Nah, kesalahan apa gitu Mbak, atau kayak mitos-mitos pasar modal apa yang paling fatal yang pernah Mbak temuin gitu dari investor-investor muda? Sebenarnya yang sering dilakukan oleh investor muda itu adalah FOMO ya. FOMO itu benar-benar luar biasa tanpa dia pelajari lebih detail gitu ya. Terus juga terkait konsistensi juga sebenarnya gitu. Jadi kalau sama psikologi investor itu kan
ya namanya kita mau investasikan sesuatu pasti pengennya berharap keuntungan. Tapi kan kadang namanya investasi itu pasti ada resiko yang ngikutin gitu ya. Nggak mungkin kalau investasinya benar ya pasti ada resiko yang ngikutin gitu ya. Nah, dengan adanya kita kalau misalnya sudah terbiasa, sudah mengetahui resiko-resiko apa yang melekat pada produk tersebut, biasanya kita lebih kalem nih ibaratnya gitu psikologinya. Tapi kalau yang tidak tahu, biasanya udah panik duluan, oh uang saya hilang segala macam gitu-gitu ya. Jadi memang kalau dari sisi yang FOMO tadi itu juga larinya ke psikologi pastinya gitu ya. Ibaratnya kalau Mbak Kedi misalnya beli ini, aku udah cuan nih berapa puluh persen misalnya, terus ada temannya, oh gimana caranya, buka ini aja ini, tapi nggak tahu cara milih perusahaannya yang bagus yang mana, analisisnya tidak digunakan segala macam, ya pastinya akan ujungnya nanti berujungnya spekulasi gitu ya. Kalau spekulasi ujungnya larinya nanti ke ya dalam tanda kutip judi lah ibaratnya gitu. Nah, jadi segala sesuatu memang harus dipelajari gitu. Nah, itu sih tantangan terbesarnya sebenarnya dengan adanya digitalisasi juga gitu ya. So informasi yang masif saat ini banyak juga yang terbuai dengan mungkin influencer gitu yang bilang disclaimer tidak jangan jual beli tapi mengarah ke sana gitu. Kan sekarang OJK juga sudah ada peraturan tentang ya influencer itu harus tersertifikasi gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman dari sobat Rafflesia Muda juga harus lihat, itu harus benar-benar lihat kira-kira influencer ini memang benar-benar sudah verified atau belum gitu ya. Nah, kalau misalnya kita dari influencer itu sebenarnya tidak boleh merekomendasikan saham gitu, kecuali kalau dia sudah punya sertifikasi yang memang bisa melakukan rekomendasi saham seperti wakil perantara pedagang efek gitu ya, atau sertifikasi lain yang memang seperti analis segala macam gitu yang memang sudah ditentukan oleh OJK gitu. Jadi memang kita harus memfilter juga nih, memfilter diri informasi gitu ya, kira-kira ini benar-benar valid atau tidak gitu. Nah, cara filternya ya salah satunya bisa dengan tadi pakai aplikasi yang di Bursa Efek dari IDX Mobile, atau mungkin dari websitenya Bursa gitu ya, dari Instagramnya Bursa gitu. Jadi kanal-kanal resmi yang kami punya gitu ya. Nah, itu mungkin bisa memfilter. Kalau misalnya bingung bisa tanya juga nih langsung ke kantor kita gitu ya. Konsultasinya secara gratis kok, nggak ada bayar apapun gitu. Jadi kita tanyain, Mbak, ini saya mau beli saham ini misalnya, kira-kira sektor ini lagi bagus atau tidak. Nah, kami mungkin akan menginformasikan hal tersebut, ini sektornya lagi ini market update lah ibaratnya gitu ya. Dan mungkin bisa didampingi juga sama perusahaan sekuritas gitu ya untuk menentukan, karena perusahaan sekuritas kan biasanya sudah ada sertifikasinya nih, dan bisa yang merekomendasikan saham gitu berdasarkan hasil analisis mereka, seperti itulah kira-kira. Berarti nggak apa-apa banget ya Mbak kalau misalnya nih aku kayak lagi mikir nih, mau beli saham ini, nggak apa-apa gitu Mbak datang ke kantor bursa terus konsultasi langsung? Bisa banget gitu ya, bisa banget. Kita sangat terbuka untuk teman-teman mau konsultasi misalnya, atau misalnya Mbak mau ngomongin tentang perencanaan keuangan juga boleh gitu ya. Saya misalnya punya modal sekian Mbak, bagusnya gimana, nanti kami akan ngasih informasi ya, misalnya diversifikasi ke berapa sesuai dengan profil resiko masing-masing gitu ya. Nah, tapi memang saya disclaimer dulu karena bursa tidak boleh merekomendasikan saham gitu ya. Kita tidak boleh merekomendasikan saham karena kami kan sebagai regulator, ibaratnya orang dalam lah gitu ya. Jadi tidak boleh rekomendasikan saham. Jadi kami tidak bisa tuh ngomong biasanya Mbak Kedi mau saham B misalnya gitu, atau saham perusahaan perbankan misalnya, Mbak kira-kira yang mana yang bagus antara 5 perbankan ini. Nah, itu kita nggak boleh gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi ada kode-kode etik yang memang kita pegang gitu ya, untuk tapi kita juga pastinya akan memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh investor gitu, sebagai konsultannya bisa sebenarnya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah disclaimer, bukan mau ini ya, bukan mau Mbak sama apa sama yang apa, lagi bagus iya, Mbak, bener. nggak boleh ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nggak usah takut ya Mbak buat konsul langsung ke Bursa Efek. Bisa banget, datang aja ke kantor kita. Berarti tantangannya tadi Mbak di FOMO dan psikologis ya Mbak. Menurut Mbak
dari segi literasi ya Mbak, apa tantangan terbesar Mbak dalam meningkatkan literasi gitu ke anak-anak muda? Kalau dari Mbak? Kalau tantangannya pastinya itu tadi ya, meningkatkan literasi itu kan bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Eh, karena kita sendiri contohnya lah di Bengkulu saat ini kita udah sering edukasi kemana-mana, tapi ternyata masih ada yang kena investasi bodong ya. Yaitu tadi pasti di dalam literasi keuangan itu ada dua hal yang harus kita sadari. Yang pertama tentang pengetahuan berhubungan dengan keuangannya dan juga psikologinya gitu. Nah kalau pengetahuan tentang keuangan pastinya kita akan tahu nih medianya, produknya seperti apa, risikonya bagaimana, kemudian juga mekanisme untuk investasi ataupun berhubungan dengan keuangan itu seperti apa gitu ya. Nah tapi kalau yang satu lagi kan psikologi, cara kita mengambil keputusan kita mau beli ini nih gitu ya, dengan porsinya sekian, jika rugi seperti apa yang harus kita lakukan. Nah itu kan terus tidak FOMO, kemudian juga tidak mengambil keputusan saat panik segala macam gitu ya. Nah itu yang kalau dari sisi literasi keuangan. Kalau tantangan sebenarnya yaitu tadi, banyak masyarakat yang mungkin belum paham betul gitu ya, belum paham betul karena bursa itu kan punya tagline tuh, sebelum kita masuk ke mendalami dalam namanya sesuatu produk investasi gitu ya, kita harus 3P, paham, punya, pantau gitu. Jadi harus pahami dulu seluk-beluknya gitu ya, terus nanti baru kita punya barangnya, biar tahu, biar kenal gitu ya. Setelah itu nanti kita udah punya, harus pantau secara berkala. Kalau nggak dipantau ya susah gitu ya teman-teman. Jadi tantangannya sangat-sangat memang saat ini dengan informasi yang sangat masif ya, tantangannya itu tadi karena ada informasi yang sangat-sangat masif ya, mungkin kita susah memfilternya apakah ini hoax atau tidak gitu ya, apakah memang ini informasinya valid atau tidak. Nah itu mungkin dari kita sih membentengi dirinya. Sebenarnya tantangan terbesarnya dari diri sendiri kalau menurut saya gitu. Jadi ya kita yang harus membentengi diri, mana nih informasi yang memang benar-benar valid yang bisa kita pakai untuk ibaratnya mendukung keputusan investasi kita ke depan, seperti itu. Oke Mbak, berarti tadi ingat ya teman-teman tagline-nya 3P. 3P. Paham, punya, pantau. Bener. Jadi udah paham, punya, setelah punya dipantau juga. Bener. Berarti sebenarnya literasi itu yang paling penting kan Mbak, dan psikologis juga ya Mbak. Kalau misalnya ada sih Mbak yang waktu itu aku kayak apa ya Mbak, pokoknya kita tuh kalau nggak salah harus punya batasnya gitu kan Mbak. Iya benar. Kalau misalnya lagi naik batasnya, kalau misalnya lagi turun dan batasnya udah mencapai target kita, itu harus bener, iya harus konsisten itu tadi. Karena kalau udah psikologi psikologi manusia itu kan dalam tanda kutip kita tuh hidup, manusia itu biasanya greedy ya, greedy, nggak mau rugi gitu ya. Nah jadi kadang udah naik nih udah naik, udah deh saya tunggu lagi naik lagi, padahal sebenarnya dia udah jadi turun gara-gara itu. Nah kita nyesel gitu, itu sering terjadi. Jadi memang strategi di investasi itu harus penting dilakukan dan konsistensinya harus benar-benar dijaga gitu. Karena kalau misalnya nggak dijaga ya kita ujung-ujungnya nanti bisa boncos gitu ya. Jadi harus dibuat lagi trading plan-nya seperti apa gitu. Kalau misalnya untung misalnya mau 5%, rugi misalnya maksimal margin of safety-nya misalnya 20% gitu ya, ruginya mungkin sekitar 2% gitu. Jadi teman-teman tuh bisa mengatur ibaratnya meminimalisir resiko, karena resiko tuh nggak bisa dihilangkan, hanya bisa diminimalisir resikonya gitu. Oke Mbak, berarti tadi selain IDX Mobile, terus juga edukasi, kira-kira apa Mbak yang disediakan Bursa Efek Indonesia itu untuk mendukung anak muda gitu yang mau berinvestasi? Kita sebenarnya banyak program yang kita lakukan. Misalnya teman-teman punya komunitas gitu ya, pengen dapat informasi lebih terkait tentang pasar modal, bisa ngundang kita nih gitu ya, gratis kok, aman gitu ya, gratis. Dan itu kita punya program seperti sekolah pasar modal, dan itu ada level-levelnya. Ibaratnya kalau kita menginformasikan itu sampai bisa dilepas lah investornya untuk beli saham mana nih yang bagus, seperti itu. Terus juga punya forum investor. Nah yang sudah
bertransaksi di pasar modal gitu ya, beli saham atau reksadana ataupun produk lainnya. Nah di pasar modal kita punya forum investor gitu. Jadi tempat teman-teman itu bisa bertukar informasi misalnya, atau tentang kita ngumpul gitu ya, kopdar bareng, baca berita bareng, atau market update dari bursa gitu ya, apa yang terjadi saat ini, perekonomian dan lain-lain itu diupdate di sana gitu. Kalau dari sisi itu mungkin dari yang muda, tapi kalau dari sisi instansi misalnya perusahaan, kita juga punya nih program workshop Go Public. Jadi kita melakukan yang namanya one-on-one meeting ataupun misalnya melakukan workshop gitu ya, untuk guide dalam tanda kutip ya, mengajak gitu ya pengusaha-pengusaha yang pengen dapat modal, mungkin dari bank mungkin sudah habis ini limitnya, nah mau dari bursa gitu ya, itu bisa melalui belajar di workshop Go Public gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya program-program, dan pendirian galeri investasi itu juga bagian dari program kita melakukan edukasi dan literasi khususnya di pasar modal. Nah itu bisa badan usaha apapun, maksudnya lembaga apapun gitu ya, misalnya komunitas, kemudian universitas, SMA, dinas yang ada di Pemprov, Pemda, kemudian juga misalnya dari sisi komunitas-komunitas lain gitu ya, yang kita tuh juga fokus tuh kemarin sering dari 2 tahun terakhir kita edukasi ke putra-putri, duta-duta gitu ya, karena kan mereka sebagai mungkin dari komunitasnya itu pastinya menjadi ikon gitu ya. Nah kita juga bekerja sama dengan duta-duta, kemudian juga bekerja sama dengan hima-hima gitu ya. Nah itu mungkin bagian dari informasi atau edukasi yang kami lakukan ke masyarakat umum gitu. Oke Mbak, kayaknya seru banget ya Mbak belajar dari awal sampai akhir. Gak terasa nih, udah mau satu jam. Sumpah? Iya. Oh, iya. Udah mau satu jam. Bener. Aku gak lihat Mbak. Lihat kesana, aku gak lihat kesana. Jadi aku udah tahu udah 40 menit. Iya. Kayak gimana? Nah kalau gitu biar kita nggak tegang-tegang banget lagi ya Mbak. Sebenarnya aku udah siapin nih sesi games interaktif bareng sama Mbak. Ya? Nah, jadi namanya adalah tebak emiten. Sebenarnya aku agak ragu karena masa aku ngajak Mbak Ina tebak emiten? Sebenarnya enggak. Ya siapa tahu saya nggak tahu gitu ya. Mama kalau nggak tahu. Iya karena kan bursa nggak boleh beli saham. Oh, jadi iya, kan iya kita dari bursa itu nggak boleh beli saham. Tapi kalau produk turunannya boleh, kayak reksadana boleh gitu. Ya itu tadi. Kalau misalnya ya memang kepala wilayah gitu ya. Ya saya berharapnya bisa pastinya gitu. Oke Mbak, jadi ini konsepnya aku ada beberapa kalimat kayak clue gitu tentang nama sahamnya. Nanti Mbak boleh sebutin emitennya aja atau kayak nama sahamnya. Jadi ada 5. Oke. Ini aku mulai aja Mbak langsung. Ya, ini langsung ngetes kepala wilayah ya. Langsung ke kepala wilayah. Oke, yang pertama Mbak. Emitennya adalah raksasa perbankan BUMN yang didapatkan sebagai pencetak laba terbesar di Indonesia. BMRI? Iya, pencetak laba terbesar yang sekarang kan? Iya, BMRI. Bukan ya? Oh, BBRI. Kalau tahu saya BBRI itu yang kuartal terakhir ini adalah Bank Mandiri, nggak tahu ya kalau memang udah ini ya. Kalau market cap yang terbesar ya BRI. Ya, kalau BUMN ya. Kayaknya emang lebih tahu Mbak Ina daripada aku ya. Ya betul. Ya bener lah ya jadinya. Terus yang kedua nih Mbak, ini emitennya merupakan penguasa besar di sektor infrastruktur telekomunikasi milik negara. Ya itu pasti Telkom ya. Pasti Telkom, TLKM pasti. Ini tolong ya, jujur. Oke Mbak, kok grogi ya Mbak. Yang ketiga nih Mbak, tapi kayak ini Mbak Ina tahu juga deh, karena dia tuh mereknya sering dipakai sehari-hari kayak Lifebuoy. Oh Sunset. Itu Unilever pasti. Udah pasti Unilever. Udah pasti Unilever ya. Oke Mbak, 2 terakhir nih Mbak. Yang keempat adalah yang pegang lisensi resmi buat motor Honda. Astra Internasional. Oke. Tapi ini nggak apa-apa sebut merek gitu merek ya? Nggak apa ya. Atau mau sponsor di sini? Tolong ya. Nggak bercanda. Tolong Lifebuoy. Kontak. Yang terakhir nih Mbak.
ini adalah bersatunya si hijau ojek online sama si hijau toko. Oke, itu GoTo pastinya. GoTo. Ya, GoTo. Oke, Si bener. hijau-hijau ya berarti. Si hijau, Wak. Sahamnya hijau nggak? Jujur. Jangan sarkas, Nggak, Mbak. Bahaya, maksudnya. bahaya. Nggak, kalau ada yang megang siapa tahu ada yang Iya. dapat banyak loh, dapat untung dari sana sebenarnya. Banyak sebenarnya kan, Banyak, Mbak. Kalau iya. misalnya awal-awal investasi bagus sebenarnya kan, Mbak. Nge-invest di GoTo. Asal tahu apa strateginya aja sih. Betul. Oke, berarti udah benar semua ya, Mbak. Iya. Berarti tidak klaim terus jadi kepala. Oke, Mbak, berarti sesi interaktif gamenya udah nih. Nah, berarti kita udah berada di sesi akhir episode. Udah mau sejam juga kayaknya, kurang 10 menit. Nah, jadi sebelum benar-benar kita tutup nih, mungkin teman-teman Rafflesia Muda juga pengen dengar nih wejangan dari Mbak Ina. Mungkin gini, Mbak, dari mungkin sobat Rafflesia Muda yang mau start tahu gitu pasar modal, terus juga apa langkah pertamanya, itu mungkin ada wejangan gitu dari Mbak Ina. Oke, yang jelas kalau langkah pertama yang tadi ya 3P ya, harus paham, punya, pantau gitu. Jadi harus pahami dulu produknya, kemudian kita tuh tahu tujuan keuangan kita seperti apa gitu ya. Terus juga tahu resiko yang melekat dalam produk tersebut supaya kita nanti melangkah pada saat punya, udah tahu nih perusahaan mana yang mau kita beli gitu ya. Terus produk mana nih yang cocok sama profil resiko kita gitu ya. Terus nanti setelah itu baru dipantau kira-kira dalam waktu 6 bulan dia memberikan keuntungan yang sesuai dengan harapan kita tidak. Kalau misalnya dalam waktu 3 atau 6 bulan masih stuck seperti itu gitu aja ya, mungkin cari pilihan investasi atau produk lain yang memang teman-teman misalnya punya target kenaikan sekian gitu ya, tapi tidak mencapai. Berarti kita bisa evaluasi untuk melakukan yang namanya evaluasi produknya gitu. Dan bisa beralih investasinya gitu. Jadi memang 3P itu sangat penting dilakukan pada saat kita mau memulai investasi. Dan juga yang kedua adalah kenali diri gitu ya. Kenali diri, profil risiko masing-masing apa, karena setiap orang pasti berbeda. Mungkin Mbak Kedi orangnya agresif gitu ya, kehilangan berapa persen nggak masalah gitu ya. Kalau saya mungkin hilang 1% udah nggak bisa tidur misalnya, udah panik sana sini gitu ya. Nah itu harus dipahami juga, ya, kenali diri gitu ya. Caranya gimana Mbak mengenali diri? Nah mungkin bisa dicoba untuk dengan porsi yang sedikit, dicoba seluruh produk gitu ya. Produk nanti dilihat, oh kira-kira yang memang cocok produknya yang mana, diambil, itu yang lebih besar porsinya gitu. Kalau yang misalnya resikonya tinggi, mungkin tidak bisa mendapatkan bertoleransi atas resiko yang tinggi, berarti porsinya dikecilkan seperti itu. Jadi itu bagian dari perencanaan keuangan juga. Nah kemudian yang terakhir, jangan berhenti belajar gitu ya, karena kalau mau sukses berinvestasi di pasar modal, kita memang harus melek yang namanya berita gitu ya, harus tahu perkembangan dunia ini seperti apa gitu ya, dan sifatnya harus dinamis lah, kita harus dinamis gitu ya. Jadi dan harus haus akan ilmu lah ibaratnya gitu, bisa dapat informasi banyak hal ya, seperti ini contohnya di YouTube KSPM, FEB Unip gitu ya, bisa kita dapat informasi, atau misalnya di kanal Instagramnya KSPM gitu ya, atau misalnya di websitenya Bursa, di aplikasi IDX Mobile tadi gitu ya, atau di tempat-tempat kanal-kanal lain yang mungkin bisa membantu teman-teman menentukan keputusan investasi ke depan gitu. Itu sih lebih kayaknya cuma 3 itu deh. Dan satu lagi terakhir, jangan ikut-ikutan ya, harus benar-benar dipelajari, riset, harus dilakukan riset gitu. Itu mungkin dari saya untuk wejangan teman-teman sobat Rafflesia Muda gitu. Oke, mungkin boleh kali Mbak, terakhirnya banget nih, harapan terbesar Mbak Ina terhadap perkembangan investor-investor khususnya muda gitu di masa depan. Saya berharap memang masyarakat muda saat ini gitu ya, benar-benar memang menjadi investor yang cerdas ya, yang cerdas, yang bisa mengelola keuangannya juga gitu ya, supaya
ujungnya nanti bisa merdeka finansial secepatnya gitu. Jadi dengan kita menjadi investor yang cerdas pastinya akan memudahkan langkah kita nih untuk menuju merdeka finansial gitu. Oke Mbak. Oke teman-teman jangan lupa diingat ya pesan-pesan kesan dari Mbak Ina. Mungkin ada yang juga mau nih jadi kayak Mbak Ina. Bisa banget ya. Oke, jadi sebelumnya terima kasih banget buat Mbak Marina Rashada sama-sama. atas waktu ilmu yang dagingnya, terus juga sukses terus buat Mbak Marina sama Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Bengkulu pastinya. Nah, terima kasih juga buat teman-teman sobat Rafflesia Muda yang udah setia selalu untuk nonton KSPM Expose di channel kita ini. Nah, biar kalian gak ketinggalan sama edukasi-edukasi menarik lainnya, boleh kali teman-teman Rafflesia Muda untuk like, komen, dan subscribe channel kita di Giba FEB Unip tentunya. Dan juga aku Najwa Kedi dan juga selaku seluruh kru KSPM Expose yang bertugas hari ini pamit undur diri. Nah Mbak, aku juga ada closingan penutup nih Mbak. Nanti kalau misalnya aku bilang KSPM FEB Unip, kita bilangnya start investing, start growing kayak gini. Ya. Oke, teman-teman Rafflesia Muda, sampai jumpa di episode selanjutnya. KSPM FEB Unip, start investing, start growing.